Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hingga sampai dengan detik ini, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih bisa menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangannya. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, Hatib ingin mengajak kepada kita semua untuk mereview memori atau mengulang ingatan kita di 1-2 tahun ke belakang, di mana kita dihadapkan dengan kondisi yang sangat-sangat sulit, di mana ada wabah yang mungkin hari ini sudah mulai pelan-pelan kita lupakan. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melupakan kondisi ini. Mudah-mudahan pula Allah tidak akan lagi mendatangkan yang namanya pandemi COVID-19. Tapi sebagai catatan kita sebagai seorang yang beriman, tentu dengan 1-2 tahun bahkan mungkin 3 tahun yang kita dikondisikan dengan keadaan di mana untuk melaksanakan ibadah sekalipun terasa sangat sulit dengan adanya pembatasan atau tidak bolehnya kita berkumpul, baik itu majelis taklim, bahkan mendirikan sholat Jumat seperti ini pun juga kita selalu dihantui dan rasa takut karena memang adanya penyakit yang mengelilingi kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit ada catatan yang kurang lebih 160 juta bahwa dengan pandemi ini korban berjatuhan berguguran termasuk di daerah kita. Keluarga, sahabat, teman, orang tua, anak
tidak peduli. Hari-hari kita mengerikan waktu itu. Hampir setiap saat kita mendengar suara sirene yang mencemaskan kita. Tapi menariknya hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena itu alhamdulillah berlalu. Tapi yang menjadi catatan kita bahwa kematian tentu tidak hanya sekedar ketika kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Tetap saja kita mendengarkan pengumuman setiap saat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam kesempatan singkat ini hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kemestian yang pasti dan akan terjadi. Tidak menunggu apakah wabah datang ataupun tidak. Walaupun mungkin kita akui jumlahnya memang berbeda, tapi yang pasti yang namanya kita hidup, sebagaimana dikatakan Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian ini menjadi sesuatu hal yang pasti. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada hanyalah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini berpikirnya kita mati itu pasti akan terjadi, maka sudah sepantasnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan kompetensi, diberikan akal untuk terus merenungi kejadian demi kejadian, maka matilah menjadi guru yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita saat ini. Kalau saja mati tidak menjadikan untuk menggerakkan jiwa kita, hati kita untuk melakukan kesiapan-kesiapan bahwa mati pasti akan terjadi, maka disitulah sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Tidak memaksimalkan akal yang diberikan oleh Allah bahwa perjalanan kehidupan ini bukan berarti semakin lama, bukan semakin panjang kesempatannya. Hitungan angka boleh jadi usia kita bertambah, 30 menjadi 31, 40 menjadi 41, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya hitungan angka menunjukkan bahwa semakin hari, semakin waktu kita berkurang, kesempatan kita diberikan oleh Allah semakin sedikit. Hari ini yang berusia 30, 40, 50, 60, atau mungkin 70. Kalaulah usia terpanjang hari ini bisa 100 atau lebih daripada itu. Tapi yang pasti kalau kita rata-ratakan usia Rasulullah 63 tahun, maka bersiap-siaplah kita menuju kematian itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, sudahkah kita siap di dalam menghadapi yang pasti akan terjadi itu? Kalau kita ingin melancong, kalau kita ingin berjalan, kalau kita ingin rekreasi, kalau kita ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh, maka sudah dipastikan kita akan melakukan perbekalan yang cukup agar kita tidak sengsara dalam perjalanan di mana akan kita tuju. Maka apatah lagi perjalanan menuju ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 mesti yang harus kita persiapkan untuk kita menuju yang namanya kematian. Pertama, beramallah sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ghafurur ghafur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatan Allah terkait dengan betapa Allah Maha Suci, menguasai segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mengatakan apa yang menjadi kehendaknya, tidak ada yang bisa untuk menahan barang sedetik pun.
yang menciptakan mati dan hidup untuk memuji kamu. Maka hidup ini, kata Allah, mati ini adalah ujian buat kita. Maka di antara siapakah sesungguhnya yang lebih baik amalnya, nanti akan terlihat. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mempersiapkan kita menuju kematian itu, lakukanlah amal-amal yang terbaik. Maka untuk melakukan amal terbaik tentu tidak kita hanya sekedar mengira-ngira, tidak hanya sekedar menaksir-naksir, butuh ilmu, butuh pengetahuan. Maka harus kita mengikuti kajian-kajian, majelis-majelis dalam rangka untuk membekali kita agar kita berilmu dengan apa yang akan kita amalkan. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah istiqomah yang terus-menerus kita lakukan. Jangan sekali ini melakukan, kemudian kita tinggalkan. Tidak demikian. Hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, bukan hanya sekedar sholat ibadah Jumat, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim minimal 17 rakaat 5 kali dalam sehari semalam yang menjadi kewajiban fardu kita. Ini secara rutin dan istiqomah. Salah satu indikator amal yang baik itu adalah terus menerus kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan amal yang terus mengalir. Setelah kebaikan, amal-amal baik yang kita lakukan, maka indikator yang kedua persiapan kita menuju pada kematian ini, melakukan amal yang terus mengalir pahalanya. Disinilah Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahwa untuk melakukan amal-amal ibadah yang tidak terhenti, bahkan sampai kita nanti tidak ada lagi dalam kehidupan ini. Yang kita persiapkan adalah amal-amal jariah, amal-amal yang bermanfaat. Dan lebih terpenting, anak kita adalah amanah Allah. Maka sehebat apapun anak yang kita miliki, dia punya pangkat, jabatan, kedudukan, gaji besar, dia dihormati, disegani, tapi ketika dia tidak soleh dan soleha, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka munajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa melakukan amal yang terus mengalir pahalanya, diantaranya adalah meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang nanti setelah kita tidak ada dalam kehidupan ini pun, mereka mendoakan kita untuk kebaikan kita sebagai orang tuanya. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melakukan amal yang terbaik, yang terus menerus lalu kemudian mengalir pahalanya, maka berdoalah kita di dalam setiap permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di mimbar ini setiap Jumat Khatib selalu berpesan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Setiap Jumat, hai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan oleh Allah orang yang sudah beriman untuk bertakwa sebenar-benar takwa. Lalu kemudian di ujung ayat ini Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan bukan Islam, tidak beriman kepada Allah. Maka doa kita, pinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak nanti di akhir hayat hidup kita, menjelang menuju kematian, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kebaikan, kematian yang baik kondisinya. Bukan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, bukan kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Tidak demikian yang diharapkan. Justru kita minta kepada Allah saat-saat kita beribadah, saat-saat kita dalam ketaatan kepada Allah, lalu kemudian Allah menjemput kita melalui malaikatnya. Ini yang kita minta dan mohon terus menerus, agar nanti di akhir kehidupan kita diberikan oleh Allah ke hidup mati yang dalam kondisi yang terbaik. Sekali lagi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, munajat kita kepada Allah, apalagi sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah berada
di Jumat yang terakhir dan satu kali lagi Jumat kita di bulan Sya'ban. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri kita sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan kita merasa terkekang, jangan merasa kita terbeban. Ketika kita masih punya rasa itu dalam hati kita dengan datangnya Ramadan, lalu ada beban, ada sesuatu yang tidak menyamankan hati kita, justru inilah menjadi ancaman kita. Maka bergembiralah, karena kegembiraan kita di dalam menyambut bulan Ramadan ada hal-hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kita manfaatkan. Yang pasti Allah membuka ampunannya, yang boleh jadi segala salah, dosa, maksiat, tumpukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dijanjikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan akan diampuni dan dihapuskan. Munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu